Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridho Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kelima ini, insya Allah saya akan menyampaikan kajian fikih tentang nawaqidul wudu, tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Di video keempat kemarin kita sudah membahas tentang yang dimakruhkan. Sekarang kita akan membahas yang membatalkan wudu. Untuk muqaddimah juga untuk i'tizar dari saya cukupkan di video pertama supaya tidak terlalu menyita banyak waktu. Semoga menjadi lebih berkah. Mari kita langsung bersama-sama baca kitabnya. Insya Allah nanti setelah membaca kitabnya bersama akan saya jelaskan secara ringkas tentang tujuan yang kita baca. Sahabat YouTube yang saya hormati, sebelum kita mulai membaca kitab, maka kita bersama-sama membaca dulu suratul Fatihah yang kita hadrahkan untuk baginda Rasulullah SAW dan seterusnya. Juga bil khusus muallif kitab ini, pengarang kitab ini, Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, dan putra beliau Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Semoga dengan bacaan Fatihah ini ilmu kita bermanfaat dunia akhirat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitabi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Nawaqidul wudu'i ari ieu eta hiji fasal tetep dina martelakeun pirang-pirang perkara nu matak ngabatalkeun kana wudu. Artinya di fasal ini muallif pengarang kitab akan menyampaikan tentang hal-hal yang batalkan wudu. Nawaqidul wudu'i ari pirang-pirang perkara nu ngabatalkeun kana wudu iku arbaatun aya opat. Hal-hal yang batalkan wudu itu menurut madhab al-imam asy-Syafi'i itu semuanya ada 4. Al-awwalu ari nomor kahijina iku al-khariju perkara nu kaluar min ahadis sabilaini tina salah sahijina palawangan 2 illal maniya kecuali sperma. Yang pertama yang batalkan itu sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur, dari lubang depan atau lubang belakang, kecuali sperma. Sperma tidak membatalkan wudu karena mewajibkan sesuatu yang lebih besar daripada wudu, yaitu mewajibkan adus. Kemudian as-tsani ari nomor kaduana iku zawalul aqli, hilangna akal. Yang kedua yang batalkan wudu itu hilangnya akal, baik karena tidur ataupun bukan karena tidur. Illa binamil mumaqqini angin kalawan sarekna jalma nu netepkeun maq'adahu ing bobokongna si jalmi netepkeun min mahalli qu'udihi tina tempat calikna si jalmi, kecuali tidurnya orang yang tidur sambil duduk dan pantatnya tidak bergeser-geser, juga di antara pantat dan tempat duduk tidak ada longgar. Artinya orangnya tubuhnya sedengan, tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus, maka itu tidak membatalkan wudu. As-salisu ali nomor katiluna eta iltiqa'u basyaratayir rajuli wal mar'ati
Paantalna kulit dua tegesna kulit istri jeung kulit pameget al-kabiraini anu pada gede duanana. Yang ketiga yang batalkan wudu itu bertemunya antara kulit laki-laki dan perempuan yang sudah pada besar. Al-ajnabiyaini kang dengan duanana yang bukan mahram, tidak ada sifat mahram antara keduanya, min ghairi hailin saking teu aya hahalang, dan antara kulit laki-laki dan perempuan tersebut tidak ada penghalang dengan kain, dengan plastik atau yang lainnya. Ar-rabi'u ay nomor kaopatna eta masukubulil adami ngarampak kubulna jelma. Kubul itu lobang bagian depan. Au halqati duburihi atawa bubul duburna si jalma. Yang keempat yang batalkan wudu itu meraba kubulnya manusia atau bundaran duburnya manusia. Merabanya bibatnir rohati menggunakan telapak tangan, au butunil asabi'i atau jerokna pirang-pirang ramo atau dalamnya jari, artinya jari yang berwarna putihnya. Nanti saya akan jelaskan di penjelasan. Itu hal-hal yang membatalkan wudu. Untuk lebih jelasnya, mangga disimak penjelasan singkat saya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Sahabat YouTube yang saya hormati, untuk penjelasan singkat dari bacaan yang kita telah baca bersama, kurang lebih begini. Nawaqidul wudu'i di fasal ini, di kajian ini musannif akan menyampaikan hal-hal yang membatalkan wudu. Nawaqidul wudu'i arba'atun. Hal-hal yang batalkan wudu itu semuanya ada 4. Ini menurut madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini illal maniyya. Yang pertama adalah adanya sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur kita, baik itu bentuk cairan ataupun bentuk yang kering, itu bisa membatalkan wudu, kecuali sperma. Sperma tidak membatalkan wudu karena mewajibkan adus. Misal keluar air kencing, atau juga keluar umpama dari dubur kita ada kerikil yang keluar, itu bisa membatalkan wudu. Atau ada kentut, itu pun sama membatalkan wudu. Asani zawalul aqli. Yang kedua yang batalkan wudu itu adalah hilangnya akal, baik dengan tidur ataupun bukan karena tidur. Umpama ada orang yang sakit panas sampai dia hilang kesadarannya, maka itu kalau dia punya wudu, batal wudunya. Atau dengan tidur, dia tidur sampai lupa, sampai tidak ingat apa-apa, itu pun membatalkan wudu. Baik tidurnya sambil terlentang umpamanya, atau tidurnya sambil jongkok umpamanya, itu tetap membatalkan wudu. Illa binaumil mumakkini maq'adahu mim mahalli qu'udihi, kecuali ada orang tidur sambil duduk dan postur orang tadi termasuk mu'tadilah, tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Ketika dia tidur sambil duduk, pantatnya tidak bergerak-gerak, berdiam seperti itu, nah maka itu tidak membatalkan wudu. Tetapi untuk lebih ihtiyatnya, bila kita tidur punya wudu walaupun sambil duduk, baiknya kita lebih baik wudu saja supaya kita lebih yakin akan keadaan wudu kita seperti itu. Kemudian as-salisu iltiqa'u basyartayir rajuli wal mar'ah al-kabiraini. Yang ketiga yang batalkan wudu itu bertemunya kulit laki-laki dan kulit perempuan yang sudah besar keduanya. Nah, untuk besar di sini supaya sahabat tahu, bukan besar itu bukan balik besar sampai bukan. Diterangkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah
di dalam kitab Syarah Sulamut Taufik. Maka disimak, ini sangat penting. Qala Syekhuna Yusuf As-Sambalawaini, telah berkata guru kita Imam Yusuf As-Sambalawain, Syekh Yusuf As-Sambalawain, fa idza balaghal waladu sab'a sinina, andaikan ada anak umur 7 tahun, fa innahu yunqidu bittifaqin dzakaron kana au unsa. Jadi kalau sudah berumur 7 tahun itu sudah termasuk besar. Umpama kita yang udah dewasa, laki-laki, bertemu kulit dengan perempuan ajnabiyah yang bukan mahram kita, si perempuan tadi umurnya sudah 7 tahun, maka sepakat ulama bahwa wudhu kita batal, wudhu dia pun menjadi batal. Atau umpama ibu-ibu perempuan ini ada anak laki-laki, dia bukan mahram kita, kemudian bertemu kulit dengan kita, kita punya wudhu, maka wudhu kita batal. Kalau dia punya wudhu, sama, wudhunya pun batal. Itu kalau umurnya sudah 7 tahun, sudah termasuk kabir, termasuk besar. Kemudian wa idza balagha khamsa sinina fala yunqidu bittifaqin. Andaikan baru umur 5 tahun, maka sepakat ulama ikut tidak membatalkan wudhu. Artinya anak yang usianya baru 5 tahun itu belum termasuk kabir. Wa amma idza balagha sitta sinina fa fihi khilafun faqila yunqidu wa qila la. Adapun kalau umurnya baru 6 tahun, maka itu ada perbedaan pendapat ulama. Kata sebagian ulama sudah termasuk kabir, berarti membatalkan. Kata sebagian lagi termasuknya masih shogir, masih tidak membatalkan. Itu pendapat 2 ulama. Kalau pendapat 2 para ulama, kalau anak tersebut baru berumur 6 tahun. Jadi bila kita berjabat tangan, bertemu kulit dengan bukan mahram kita, beda jenis, tidak ada halang-halang, bila dia umurnya sudah 7 tahun, maka ulama sepakat itu bisa membatalkan wudhu. Kemudian al-ajnabiyaini kang dengan 2 nana, maksud dengan itu orang lain yang bukan mahram, bukan satu nasab, bukan satu suson, bukan maratua, itu bisa membatalkan wudhu. Yang satu nasab seperti kakak kita, adik kita, bibi kita, baik bibi dari bapak atau dari ibu, uak kita, itu nasab. Atau rodoh sesuson kita, itu penjelasannya terlalu panjang. Atau musaharah, ada hubungan mertua, ibunya istri kita, atau kalau papahnya suami kita, itu ada hubungan mahram, jadi tidak membatalkan. Seperti itu diterangkan di dalam kitab Syarah Sulamun Najat bahwa mahram itu ada 22 jenis mahram, ada 22, tetapi tidak sejelaskan di sini karena terlalu panjang. Kalau dijelaskan ada di Syarah Sulamun Najat halaman 10, penjelasannya terlalu lama. Jadi yang penting kita bertemu kulit dengan bukan mahram, sudah pada gede, maka itu membatalkan wudhu. Min ghairi hailin, dari tidak ada penghalang. Jadi bisa membatalkan itu kalau memang tidak ada halang, tidak ada penghalang. Kalau begini umpama, maaf, seperti banyak orang kan yang mau pergi haji biasanya pakai sarung tangan. Kemudian bertemu kulit dengan yang bukan mahram, maka itu tidak batal karena ada hail, ada penghalang. Semacam kaos tangan tadi, atau mungkin pakai serban, atau mungkin pakai plastik juga, itu hail, termasuk yang menghalang, berarti tidak membatalkan wudhu. Ar-rabi'u massu qubulil adamiyyi. Yang keempat yang batalkan wudhu itu meraba kubulnya adami. Adami itu manusia. Kubul adalah lubang bagian depan zakar atau farji. Min nafsihi aw ghairihi, baik dari diri kita sendiri ataupun punya orang lain. Bibatnir rohati, merabanya dengan telapak tangan nih. Telapak tangan, jadi ini yang putihnya, ini batnir rohah namanya,
au butunil asabi, atau jerona pirang-pirang ramo. Kata Syekhina menggambarkan begini, ini tempelkan. Maka yang menempel di antara kedua ini di sini itu namanya butun, batnun, dalam berarti ya. Nah, butunil asabi yang putih di jari-jari kita. Nah, kalau ini pinggir tidak apa-apa, atau ini tidak apa-apa. Misal, mohon maaf, kubul kita gatal, zakar kita, kemudian kita gatal, kita garuk dengan ini, maka itu tidak membatalkan wudhu. Kita garuk dengan ini juga tidak, asal jangan dengan ininya. Kalau dengan itu bisa membatalkan wudhu. Kalau dari diri kita sendiri, kita gatal, kita garuk dengan dengan ininya, itu tidak membatalkan wudhu. Ininya juga tidak, dengan pinggirnya, yang batalkan dengan batnir rohah, telapak tangan, ini yang putihnya, atau butunil asabi, yang putih daripada jari-jari kita. Itu yang batalkan wudhu yang nomor 4. Sahabat itu yang saya hormati, penjelasan singkat dari nawaqidul wudhu, dari hal-hal yang batalkan wudhu, saya cukupkan sekian. Mohon maaf penjelasannya sangat dipersingkat, dikarenakan kalau terlalu lama mungkin orang akan enggan untuk menyimaknya seperti itu. Kalau ada yang ingin lebih jelas, silakan langsung mengaji di kitabnya, atau kita datang ke para alim secara langsung. Mari kita tutup video ini dengan doa kafaratul majlis. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah nanti untuk kajian di video ke-6 akan saya sampaikan ma yahrumu ala man intaqada wudu'uhu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.